yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Seperti yang tertera di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Karena kita penurut-penurut Allah yang bisa terwujud juga melalui wakil Allah, yaitu pemerintah, maka wajib bagi kita untuk menaati anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Mari kita melihat apakah kehidupan kita sudah mencerminkan kita adalah penurut-penurut Allah. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan meriah. Ibadah Minggu Biasa ke-29 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta. Kita diundang dalam ibadah ini untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, namun kita sering terjebak bahwa itu hasil usaha keras punya kita, sehingga kita menjadi orang yang sombong rohani. Mari kita tetap menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati, menjawab undangan beribadah ini, dengan memuji Kidung Jemaat 64, yang pertama dan kedua, bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhan
Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar sabda Tuhan yang pada hari ini mengambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk sabda-Mu. Berfirmanlah supaya sabda-Mu itu hidup dalam hidup kami dan menjadi bermanfaat bagi hidup kami, jadi terang, menjadi kekuatan dan harapan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus berfirmanlah. Amin. Kita bersama-sama akan mendengar dan membaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus pergi. Demikianlah sabda. Bapak Ibu, saudara-saudara dan semua pendengar kanal YouTube di Nongko dimanapun berada, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa Tuhan mengerti isi hati dan pikiran kita. Walaupun kita mereka-reka yang baik pada orang lain dan terlihat baik dan banyak orang. Hal inilah yang orang Farisi lakukan. 16. Dan beberapa orang Herodian terlihat sopan dan manis di depan Yesus. Dan mereka punya maksud yang sangat. Dalam hubungan di rumah dan di jemaat, seringkali kita juga berpura-pura baik, berpura-pura manis, mencari muka pada seseorang, padahal kita sama sekali tidak respek bahkan membenci orang itu. Misal dengan memberi pujian pada seseorang kata-kata manis supaya kita dihargai, didengar, bahkan untuk maksud tertentu. Mari kita tulus melakukan segala hal dan dengan rendah hati menyikapi banyak hal. Ingatlah bahwa Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita pada ayat 18. Mari kita belajar dari firman ini yang pertama. Tuhan adalah empunya segala sesuatu di bumi ini, bahkan Ia berkenan memakai siapapun, termasuk pemerintah, untuk menyatakan kebaikannya. Bahkan untuk saat ini kepatuhan protokol kesehatan adalah kunci kita menghargai kehidupan pemberiannya dengan menjaga siapapun yang masuk dalam golongan yang rentan. Bagaimana kita bisa patuh pada Allah? Patuh pada protokol kesehatan saja tidak bisa. Kita memakai masker hanya pada saat ada razia masker. Yang kedua, semua hal di bumi ini miliknya, tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan kita sebagai bentuk kepatuhan kita pada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kita bisa melihat Kolose 3 ayat 23. Bertani, dagang, bersekolah, tidur, di pos ronda, di pasar, tempat kalah Tuhan bukan hanya di tempat ibadah, tetapi dimanapun adalah mezbah. Yang ketiga, bersukacitalah senantiasa. Kita bagian dari komunitas, keluarga, masyarakat, dan jemaat. Ingatlah apa yang kita lakukan
akan berdampak pada orang lain dan kelompok kita. Misal, kita mengikuti kerawitan dengan raut muka yang sedih, hati yang sedih, maka itu akan berdampak pada ketidakselarasan gongso pengrawit yang lainnya. Maka sekali lagi dalam Filipi 4 mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Mari kita melakukan kehidupan ini dengan tetap mengingat bahwa Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Maka lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami menganggap Tuhan hanya hadir dalam persekutuan doa, hadir dalam doa kami. Kami lupa bahwa Engkau juga hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sawah, gunung, di ngarai, di pasar, di kantor, di sekolah, tempat kami bermain dan dimanapun kami berada, Engkau hadir. Engkau mengetahui isi dan hati pikiran kami. Tolonglah kami untuk dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, seperti kami melakukannya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah yang mempunyai segala sesuatu, baik rezeki, baik kesehatan, masa depan kami, orang-orang yang kami kasihi, kami, anak-anak kami, orang tua kami, yang kakung dan eyang putri kami, saudara-saudara kami, dan masyarakat serta jemaat-Mu, GKJ Karangnogo dan jemaat yang lain, semuanya juga adalah menjadi bagian dari milik Tuhan. Ajar kami untuk saling menghargai, ajar kami untuk saling mencintai dan menghormati satu dengan yang lain dengan tulus, tidak berpura-pura. Nah, Engkau tahu apa yang ada dalam isi hati kami dan pikiran kami, sehingga kami melakukan penghormatan, penghargaan kepada sesama kami adalah bagian kami beri Engkau. Kiranya Engkau juga menolong kami dalam perjalanan hidup kami, setiap pergumulan kami, baik tentang keuangan di kehidupan kami, tentang sakit penyakit, tentang kesembuhan kami, tentang hubungan dan komunikasi di dalam rumah tangga kami masing-masing, tentang anak-anak kami dan masa depan mereka, tentang keluarga anak-anak kami dan masa depan mereka, dan juga tentang kehidupan bersama di masyarakat, kehidupan bersama di jemaat. Ya, Tuhan juga menolong kami. Bahkan kehidupan yang lebih luas, kehidupan antar umat beragama, kehidupan bersama-sama dengan lembaga lain. Akhirnya kami dimampukan dengan sungguh dan tulus, rendah hati, mempunyai sikap dalam hubungan dengan siapapun. Ini adalah kunci bagaimana kami dapat menyatakan kasih setia Tuhan dengan sungguh dalam kehidupan kami. Kami mulai dari keluarga kami, untuk selalu menghargai, untuk selalu menghormati, tulus dan rendah hati kepada setiap anggota rumah tangga yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, seru doa ini kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya. Demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Roma 11 ayat 36. Marilah kita kumpulkan persembahan, baik melalui amplop atau rekening, dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 363. Ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan.
Kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah, tolong kami tetap bersukacita bahkan ketika kami mematuhi protokol kesehatan karena Engkau hadir dimanapun. Ajarlah kami untuk tulus dan rendah hati dan setiap laku kami dimanapun dan kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup ini atas penyertaan-Mu. Kami berdoa bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, dan jemaat kami undang berdiri. Mari kita ucapkan bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita diutus kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan janji kesetiaan kita kepadanya. Kidung Jemaat 369A 1-2, Ya Yesus, Ku berjanji.